Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang telah mendidik kita, yang sama-sama kita hormati Ketua Persada 83, yang sama-sama kita hormati juga Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Pengajian Umum Persada 83 beserta segenap kepanitiaan, yang sama-sama kita hormati sahabat-sahabat kita yang masih ada, semoga panjang umur, sehat walafiat. Sebagaimana tadi saya matur sama salah satu panitia bahwa kita ini sudah bukan orang tuanya anak-anak, tapi mbahnya cucu-cucu. Semoga panjang umur, semoga sehat. Sekedar bercerita, tapi tolong jangan ditiru. Ada salah satu panitia datang ke rumah semi memaksa, karena saya tadi malam jam 1 dini hari masih ada di Puger, Jember, mengisi pengajian Haflatul Imtihan. Rencana awal pagi tidak mau diisi karena ba'da zuhur ada acara, tapi alhamdulillah yang ngundang kenal saya dan di sekitarnya banyak wali santri di rumah, dengan agak-agak memaksa, tolong. Alhamdulillah berhasil dipaksa, walaupun dalam kondisi agak lelah, capek, karena baru saja nyampe di rumah harus ke sini. Semoga ini ada tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah. To the point, ada satu fenomena baru mungkin akhir-akhir ini, yang dulu mungkin tidak ada atau mungkin jarang. Ada reuni-reuni keluarga ketika pasca Idul Fitri, H+ berapa, reuni keluarga. Yang saya tahu dulu reuni keluarga itu hanya khusus di kalangan kiai besar atau raden-raden. Dulu Bani Isbat itu bata-bata Banyuanyar, Raden ini itu sudah Raden. Tidak ada dulu itu Bani siapa, orang tani tidak ada. Tapi akhir-akhir ini Bani di mana-mana ada. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan dan pondok-pondok pesantren, alumni itu sudah dibentuk satu organisasi alumni, ikatan alumni, dan itu semakin marak. Mengapa? Karena tanpa adanya seperti itu, ikatan rohani semakin tidak ada, karena adanya teknologi. Sebagaimana kita tahu, sebentar lagi hari raya Idul Fitri. Kita bukan silaturahim, kita bukan sowan, tapi justru memberikan ucapan selamat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim kepada semua kontak.
Alhamdulillah mertua juga dikirim. Alhamdulillah juga mertua kok ada respon. Ya kami juga mohon maaf lahir dan batin. Jadi semakin maraknya teknologi seperti ini, maka kegiatan sudah serba online. Toko-toko sekarang itu hampir online yang banyak. Offline sudah semakin tidak laku. Insya Allah ziarah kubur banyak online, tidak offline. Sowan juga, anjang sana juga banyak online, tidak offline. Maka ini semakin mengkhawatirkan. Maka alhamdulillah ini digagas oleh Persada 83, makin gak dinto pas pada silaturahim gak dinto melar muka raja manfaat, melar muka raja barokah. Karena ini kalau dibiarkan putra putri kita, keturunan kita tidak tahu siapa nama mbahnya, tidak tahu. Padahal ini adalah anjuran Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Silakan kalian belajar dari nasab-nasab kalian. Siapa nama orang tua kalian, siapa kemudian mbah kalian, terus kemudian ke atas. Cari tahu itu. Untuk apa? Ma tasiluna bihi arhamakum, untuk menyambung keluarga. Karena yang merusak silaturahim itu, menurut saya, yang merusak silaturahim itu paling dominan adalah status sosial. Ini yang satu kelas dengan Dokter Akram, pada kira-pikiran makanya Pak Dokter Akram, kan begitu. Ketika Dokter Akram maaf, walaupun Dokter Akram ini tidak jaim, tidak jaga image, kemun lebih di rumah sakit dengan baju kebesarannya. Senyapa ama kisah kelas kan tanya ama. Kira-kira padahal Dokter Akram tidak seperti itu. Keng abek senyapa, iya mun iya. Mun enje. Kok takok pas ngak mata kan begitu kan? Mbak. Oh takok ibu dah. Ikut. Ya tidak apa-apa, jangan reuni mereka mengulang masa lalu kan, makanya kau cak reuni, re kembali uni berkumpul, melihat polong-polong nostalgia kan, polemik kan di ya pengalaman masa lalu. Bak mangken sampeyan kan sepo wane ka apolong boleh mangken kan ngode boleh ngode boleh akadila SMP boleh, padahal ngeronyo kabeh ampun. Dorong mau lambak benrua kan begitu. Pon, kita lanjut sebentar. Ada tuli marir. Nah, jadi kayak kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang satu kelas juga begitu. Itu pun saya rasakan pada teman-teman kami yang satu kelas. Ketika satu alumni di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, ketika saya sapa di tempat-tempat pengajian, kok mulai gila kayak senyapa kawan kayak anda kok tak nyapa kan kok. Coba perasaan mereka, padahal kita tidak. Siapa bentang kancel ambon iyo lu gelok aku rokor seminggu bos ke siapa adri di meben kok keng ben sana siapa tak kok tak nyapa sama juga sama ya orang-orang ini bodoh sesogian hari tangkan celambel ya kan begitu kan. Hari tangkan celambel, keng kok mau nyapa, tak kok pak ngamatain kan begitu. Nah, dengan dirajutnya seperti ini kita buat wadah. Ada satu organisasi, maka berkumpul kembali. Maka di sini yang jelas mau disapa pasti nyapa. Mau disapa pasti nyapa. Ada seorang ulama besar dari Mesir minabi tak karpa. Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Beliau itu punya karya kitab luar biasa namanya Tarbiyatul Auladi fil Islam. Beliau menyatakan acara seperti ini apapun bentuknya itu namanya walimah.
walimah, apapun namanya. Ini udah berkatakan walimah berarti. Makai benih walimatul ursi. Ini kan walimah. Salah satu manfaat dari walimah itu apa? Adalah orang-orang si tak pati akor, orang-orang si tak pati apa bolong. Makin berkuntaknya pak. Seperti nggak bolong. Kata bapak tadi, gimana? Perkumpulan kalau yang namanya masih manusia pasti ada perbedaan pendapat kecuali malaikat, kata ketua Persada. Tadi sempat bincang-bincang tentang masalah dunia politik ya Pak ya. Kenapa ini ada partai keluar lagi bentuk partai baru begini-begini. Apa kata beliau? Selama masih itu bernama manusia pasti ada perbedaan pendapat kecuali malaikat. Karena memang jelas nas ayatnya dalam Al-Quran jelas. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Andaikan Tuhanmu itu Muhammad punya kehendak untuk menyatukan manusia menjadi satu manhaj, satu kelompok, bisa. Tapi mereka itu punya sifat dasar, tabiat apa? Selalu berbeda-beda. Selalu berbeda-beda, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu. Kita tidak bisa kumpul seperti ini kecuali memang sudah diberi rahmat oleh Allah. Sama seperti ini. Ini ada banyak perbedaan pendapat. Format acara saja banyak perbedaan pendapat. Tanyakan pada ketua panitia. Tempatnya jangan di situ, harus di sini. Yang biasa sesekut begini tak nyumpah. Ini bener. Berarti nyata ini. Ya pun ketua panitia, berarti nyata ini, real itu. Itu jangan begitu, harus begini. Sebagian begini begitu, tak nyumbang biasa. Sering saya kalau ceramah sumbangan orang itu kalau ada acara itu menurut saya ada 4. Sumbangan materi, bagus. Ada sumbangan pakai tenaga, bagus. Ada sumbangan pemikiran, bagus. Yang keempat itu yang tidak enak, nyumbang ngeritik mulu. Ini harus begini, ini guru-guru harus begini, tanya, kita nyumbang, nah itu. Ya gue ngeritik itu. Ya, tapi maaf, itu dipentingkan juga. Karena apa? Untuk memberikan semangat kepada panitia. Dengan adanya kritikan, semangat betul, harus sukses dia. Harus sukses. Bahkan kadang ada dalam satu organisasi tak doro rojak kangko. Kok tak intar rongku dah. Akhirnya ketika sukses, todus bah itu. Lebih biasa begitu repon. Imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan. Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Berjalanlah di jalan Allah, jangan kau hiraukan apa kata orang, karena setiap sesuatu pasti ada yang mencintai dan pasti ada yang membenci. Laja dan noros rumah mikir na orang. Jaban bini tak tahu akor. Apa boleh benoreng. Jadi letak usaha pikir. Insyaallah dengan ini banyak barokahnya. Insyaallah banyak barokahnya. Benar muka tergilan jangan umur kape. Kalau kita bulan Ramadan, semoga masih maksimal beribadah di bulan Ramadan dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bon. Ada orang menyangsikan apa nasab itu punya pengaruh terhadap salah satu kesuksesan anak. Ini ada orang menyangsikan begitu. Apa nasab, apa keluarga, apa begini, keturunan. Saya mau bercerita. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan gitu. Pernah suatu ketika Nabi Musa itu bersama Nabi Khidir datang pada satu tempat, ternyata tidak dihiraukan oleh orang. Tahu-tahu Nabi Khidir ini mendapatkan ada satu tembok yang hampir roboh, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Komplain Nabi Musa, sudah biarkan Nabi Khidir, jangan diperbaiki, kita mulai tadi tidak ada yang menghiraukan, biar mereka saja yang memperbaiki. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah. Yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Tembok ini Nabi Musa
adalah semata-mata saya disuruh Allah untuk memperbaiki ini, untuk menghormat dua anak yatim yang ada di kota ini, namanya Sarim dan Asram dalam kitab tafsir. Di bawah ini ada harta yang sangat berharga, biar bisa dipergunakan untuk kepentingan kehidupannya nanti, biaya hidup untuk dua anak yatim itu. Kenapa ini disuruh hormat oleh Allah? Wa kana abuhuma salihah, karena ayahnya itu orang baik. Ternyata menurut sepupunya Nabi Muhammad, Abdullah ibni Abbas atau Ibnu Abbas, yang dimaksud ayahnya yang baik bukan ayah langsung. Ternyata ayah nomor 5 ke atas, puju nomor 5, wakila Abu Sabi, puju nomor petok ke atas. Berarti keturunan itu memang sangat berpengaruh. Sehingga ada kata-kata taqwal usul tamfaul furu. Taqwal usul tamfaul furu. Bertakwanya para sesepuh itu akan punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesolehan anak-anak kita. Malarmu ketopoton sam ajunan tetapi orang-orang saleh salihah. Berarti orang saleh salihah. Dengan cara seperti ini bertemukan kita benimah nasab potrana bujuk nikah bukan. Buktinya, ayo. Ada tokoh besar di Islam itu, karyanya sampai ratusan, harus karyanya sampai ratusan judul. Namanya Muhammad bin Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Beliau itu putra siapa? Beliau itu ayahnya adalah tukang sul sepatu. Tukang sul sepatu. Tapi bila ada majelis taklim, beliau pasti hadir. Pasti hadir. Uang yang dihasilkan dari sul sepatu disumbangkan ke majelis taklim sekedarnya. Karena kalimat dalam Al-Quran pakai min litab'in wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mun sedekah coba bagi kepi, boleh tak tahu karang. Sebagian. Loh, Sayyidina Abu Bakar kok kalau menyedekahkan kok disedekahkan semua? Imannya Abu Bakar beda dengan iman kita. Mau bagi kepi gitu teman jenengan. Yojuk pun paneka. Mulai lama gitu. Sebagian baik. Nah, kata kita pahami. Kak dito para Rabu sebutan gula mau jakin. Bukan tukang sul sepatu. Tapi ketika hadir di majelis taklim, ayah Imam Ghazali Kak dito mun ketemu beneran dem yang kak tanang sebenarnya. Ya Allah, jadikan anak saya alim seperti beliau. Jadikan anak saya alim seperti beliau. Punya harapan besar. Benar mau kewancin dengan tokoh dan tidak mulai. Terutama ibu-ibu. Pengaruhnya yang sangat jelas dari jenengan. Dari panjenengan. Ongkuan. Bu, di sarang Rembang itu, Bu, ada seorang perempuan miskin. Beliau itu mau mondok dulu karena memang faktor ekonomi, akhirnya beliau itu gagal tidak mondok. Ketika dia sudah punya anak 7, dia bilang, "Dineng kok saya tak sempat mondok, tangan aku cuma mondok." Setelah mondok ternyata wah laki na subuh ngomong, dinai anak pepetok, single parent. Dia itu kerja sekuat tenaga untuk ngirim, tatang ke datu, pambu mondok jadi ya, pambu yang mau tatang kan begitu kan usil lah kamu. Pambu mondok jadi ya, palakoh benedak lagi, dibiarkan begitu terus sampai ejapok diabetes, sampai tengki, sampai loka. Pakun anakku demi tanganak. Alhamdulillah sekarang menjadi toko-toko di Rembang sana dan punya pesantren semua 7 anak itu. Termasuk gue tak cerita orek. Cerita sana kumik. Betul kan? Betul. Ayah ibu saya itu cerai. Saya anak bungsu, kan membungsu kan apes kan. Anak dari hasil perkawinan dengan ayah itu ikut ibu semua. Cuti melas, terus ibu tanya sama saya, "Kamu mau sekolah kemana, nak? Pas ke SD, kamu mau sekolah kemana?" Saya dengar ada pondok bagus. Ada pondok bagus. Di mana? Pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Ibu saya bilang, "Jangan terlalu jauh. Saya tidak punya biaya. Pondok di sini aja yang dekat-dekat." Saya bilang, "Yang tahu saya Bu, gue ini kenakal.
Gula ni mun mentukan tuan, kelar gula si mulia mun dombian sepegel. Ya king saya nggak ya nak makita kirim tak apa ya. Engking ya rengampon. Alhamdulillah saya mondok. Saya mondok 87, keluar 98, 10 tahun lebih. Tak kirim benda sepong. Tak kirim. Oleh karena itu saya punya niatan dulu ketika di pondok. Lah tahu kalau lapar pondok, lapar saya pondok. Maka saya punya niatan, saya kalau punya santri mondok di rumah, saya gratiskan makannya. Sampai sekarang santri di rumah jumlahnya sudah 750 putra putri, saya gratiskan makannya. Iya. Kenapa? Udah tahu aja lapar, pedih tak bu. Jadi nak makan si mondok di jompo, tahu le pedih. Kan ngakan dong kan ngakan, kau dalam buat le tobuk pedih gitu. Alhamdulillah, ya betul. Gimana cara saya bisa makan? Saya bisa makan itu gara-gara apa? Saya bisa makan. Saya tanya ke kamar-kamar, Maria tanah ben. Maria tanah ben. Enggak, mari kau saya tanah, engkau sing ngakan dikian. Iya mayu ibri nang ngampong, Itu banyak saksinya di pondok. Alhamdulillah. Kula ben. Engki kula tandi sara. Kengkun ummi dan kula makin miskin. Datang ke ulama-ulama, sowan, tanya akiban inyai, napa mak sampean boleh pola yang terlalu lancar rezeki itu aki punten anak dari pertua ke Allah. Hanya itu. Artinya apa? Kula cerita ngak nikah semata-mata bahwa supaya kita tidak putus asa. Dureng di menjadi jupah jadi apa? Jadi ngaki. Toh, jadi ngaki, toron. Apa boleh ring Madura? Orang Madura, kamu masih ada ring Madura. Cari ring Madura ini pasti dan menguasai. Saya sudah tadi cerita. Lidah Madura itu ternyata dicipta oleh Allah menjadi lidah yang langsung bisa adaptasi. Ningi Jawa pakai Jawa nak. Coba ring Jawa ntar ke Madura tak pakun mendon. Coba ring Madura ntar ke Jawa. Jawa pakai Jawa. Mekah keneng. Saya barusan diundang oleh KJRI Jeddah, duta besarnya itu bisik-bisik pada saya, tolong Kiai nanti Kiai kalau ceramah di Jeddah, Kiai kalau ceramah tolong nanti kasih dorongan agar bisa menjaga nama baik Indonesia, karena Indonesia itu baik tidak baik namanya, image-nya tergantung orang Madura. Karena di Arab Saudi ring Madura 70% ring Madura. Bener apa? Jadi kak itu orang Madura, insya Allah. Coba orang Madura bila entar ke Jawa. Di luar Madura lah, di luar Madura. Kak itu alhamdulillah tidak yang sukses. Karena semangatnya. Benar muka tu foto terjadi yang sukses. Apa? Terakhir. Gue lagi lanjut. Aming kiri tinggal tenang. Tetap mau boleh gue lakukan. Iki gengkin tenda keburu geng leda pak kebektor. Kawan, kita lanjut. Bahwa semakin gak ditong dan gula ben ajunan sama-sama berharap. Saya hanya punya harapan begini. Al arwahu junudun mujannada, itu hadis. Fama ta'arafa minha ittalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ar-ruh itu adalah berkelompok-kelompok, kan begitu kan? Berkelompok-kelompok. Maka bila saling mengenal, saling mencintai, akan berkumpul. Dan bila tidak saling mengenal, akan sama-sama memungkiri, mengingkari. Siapa tahu kita kumpul di SMP berapa? SMP 2, kita sudah kumpul di SMP 2, sekarang dikumpulkan di Persada 83 dengan guru-guru kita. Siapa tahu di akhirat kita kumpul pada selamat. Karena rohani kita ampun saling terikat satu sama lain. Dan bahasana orang artis mangken gitu. Lah satu server kita. Saya kulit sejajar waningan. Saya rawaning pas pada selamat kuda kuya junawi. Karena tidak ada yang tahu dari antara jenengan saya separat juga Allah pada taibangki. Pada taibangki. Saya rawaning ajunan kayak itu pada orang luar biasa separat juga Allah pas bisa ngajak ke sana. Istaksiru minal ikhwan
Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak cari teman-teman yang baik-baik, karena mereka setiap orang yang beriman pasti bisa membantu di hari kiamat. Makanya serone kan, serone. Ya, minabi guru-guru selamat ajunan. Joni karet murid dah. Murid telan di murid. Kaniki. Joni kabeni berakun bini murid biasa. Nikah kiai buah. Maka Fatihah si bawa ngajarin Quran tak apa pakun masuk ke panjenengan. Pakun masuk ke panjenengan. Lu tahu saben thank you. Tahu saben. Ampun insyaallah selamat. Selamat. Ini hujok murid kiai buahnya. Ketua persadaran Kak Dito ternyata mengelola boarding school di Bekasi. Kan berarti kiai ini kan. Yang kun polan benining Madura, tetapi temu aja kiai. Kan iki. Wah, polan benining Madura tak ada apa. Saking ngajar sama TV guru tak ada apa. Kayak polan ke Boyo TV kan sejarah sama TV. Tak nyaman usah ngoceng di luar. Insyaallah. Nah, kita juga begitu. Banyak menanam kebaikan. Karena begini, orang itu ketika mati ada yang memang sengaja oleh Allah makle orang gini istirahat. Bade jadi pensiun dini. Ada yang menodi musibah dia. Nah, mati wei. Sahih itu hadisnya. Rawahul Bukhari min Abi Dawud. Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wal syajar wal dawa. Rawahul Bukhari min Abi Dawud. Hamba Allah yang beriman itu nanti kalau meninggal dunia dia akan istirahat. Tedungungku. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Dari kepenatan rasa capek hidup di dunia dan sesuatu yang menyakitkan hidup di dunia. Berarti odi ini itu nyeri cetak nyaman, lesok. Panjenengan tandi lakoh lesok. Lakon maju lesok. Lemokon lesok. Beda unjangan lesok. Ada unjangan lesuan boleh. Apa letak nyaman. Ketika kita beriman kepada Allah dan iman kita luar biasa, ketika kita mati istirahat betul, istirahat di akhirat. Makanya bade kiai keturunan Syekhona Khalil Raden Kiai Haji Fakhrillah Askhal yang wafat berapa ratus ribu orang membumikan beliau itu sangat terakhir. Beliau ini kan onjangan sehari sehari ini kan ngisi undangan, ngisi ceramah itu 15 kali itu kan. Macam 15 cara ngatur itu mereka pakai mobil ada masih tegas jauh lemah pelengan. Beliau 15 ditegur oleh Ki Maki Nasir, oleh pamannya, wala istirahat Fahri jabi kabiyaki tikalman istirahat di kuburan, istirahat di kuburan. Jadi kalimat ini tidak sederhana, ternyata memang dawuhnya Nabi. Wal abdul fajir, adapun hamba Allah yang jahat, hamba yang jahat, apa yang terjadi? Yastarihu minhul ibad. Yang istirahat bukan yang meninggal, justru sama orang lain istirahat. Sana mati bang macam mati lah. Bisa tedung remon mati lah. Remon kiodi tak tedung ya kok. Wal bilad, negara aman mun gini kamate. Wasyajar, pepohonan aman mun gini kamate. Wadawa, binatang-binatang ternak gini kamun mate aman. Musibah. Jadi itu istilahnya kalau kata Nabi, mayat seperti itu, jenazah seperti itu disebut mustarah minhu, yang diistirahatkan, pensiun benar. Tapi Nabi punya kebaikan, menanam kebaikan, itu namanya mayit mustari, yang istirahat. Semoga kita masuk istirahat dulu. Amin, amin. Ini kesedengod ini masa alumni 83 gini. Murid, kompoi. Hah?
Oh panti sini, masya Allah, alhamdulillah. Doakin nih kan, lele sedang udah nih, doakin, nih kan, biangan beri panti bian, nih kan doakin benar muka terus sehat lagi sepi, dan muka lancar ngomor, babaceng ngajar, ambian senrosaki kemarin, cok, ngetek generasi makin bener ngetek. Maka kata Imam Syadili, kebaikan di akhir zaman itu memang harus diumumkan. Satu contoh di syuting kayak gini harus diumumkan. Kenapa? Karena kejelekan, pekerjaan jelek, pekerjaan maksiat sudah diumumkan. Betul. Coba dulu itu kalau mau berbuat maksiat pasti sembunyi-sembunyi, makin direkam. Betul. Direkam, disebar. Itu dalam hadis disebut hatta yu'linu biha, sampai mereka itu mengiklan, diumumkan, disebar dengan perbuatan zinanya itu disebar. Depamon. Jadi pekerjaan baik, maaf boleh usul. Panjenengan makin pernikah mun asedekah ke masjid, sudahlah, tak usah beri hamba Allah. Cidurahman, Cidurahim. Kenapa? Kebaikan sekarang harus diumumkan, karena maksiat diumumkan mungkin. Yuk, teh dulu. Mun maksiat makin diumumkan, masa kebaikan harus sembunyi-sembunyi? Ampun umumkan mungkin. Coba ceramah di media sosial, monggo SCN nggak sama media sosial, TikTok kru SCN makin. Kenapa? Karena mereka sekarang bukan baca buku, ya di situ sudah. Makanya kula seneng agak makin mereka pas pada reuni isapo eka dinto wayu muaki wah bodo pamflet ya ada wah bodo anu nak pasang umbul-umbul mereka pada rapo bisa baik ini saya paling peratu loh. Ya Allah ausul wakana alhamdulillah sekarang kong pak ya, panjenengan pernah dengar ceritanya Habib Mundir yang mimpi Nabi Muhammad itu? Habib Mundir itu pernah mengumpulkan orang sampai ratusan ribu di Monas malam tahun baru. Tahu-tahu malam harinya mimpi Nabi katanya. Setelah mimpi Nabi ditanyakan, Nabi bahagia apa anda acara ini? Ya saya bahagia. Siapa yang paling Nabi senangi di antara kelompok kami kepanitiaan itu? Tukang pasang bulumbul. Kenapa? Karena tukang pasang umbul-umbul itu jasanya jelas tapi namanya tidak dibaca. Ada tukang ngempar lama nih. Mon si pada foto negara wah bila jauh mon gula tak yakin sakan jauh amar anfaatan abarokaan ipan jengban Allah dan Rasulullah siapa sang belum pun jelas mon nikah karena ada pada ungkapan begini, tapi bukan hadis itu, bukan hadis. Ungkapan begini, pada kalimat kam mim masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Banyak orang yang terkenal di bumi tapi ternyata di langit bukan siapa-siapa. Ini bumi masuk WA, Facebook, media sosial kok banyak. Aning langit pada apa? Wa kam mim majhulin fil ardi masyhurin fis sama. Dan banyak orang yang ternyata tidak terkenal di bumi ternyata di langit terkenal. Satu contoh siapa? Bilal bin Rabah. Hadis sahih. Cerita sampai ada sholat sunnah wudhu itu apa? Nabi Muhammad ketika berkunjung ke sorga, Nabi Muhammad bah kunjung ke sorga. Ketika berkunjung ke sorga, ada bunyi sandal, ada bunyi trompa. Tanya, itu bunyi trompa siapa? Itu bunyi sandal siapa? Kemudian dijawab kepada Rasulullah, itu bunyi trompahnya Bilal bin Rabah.
Langsung isari Bilal, dia Bilal. Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Apa yang menyebabkan kamu itu kok lebih dahulu masuk surga? Suara maksudnya. Mangadan bunyi sandal lebaan Bilal. Bengkok apa jadi? Ternyata Bilal bin Rabah ceritanya begini. Saya itu Nabi tidak pernah putus wudu. Putus wudu boleh. Setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Masih belum sunnah, tak amit ke Nabi ini kan. Belum sunnah. Maka kemudian diiyakan oleh Nabi, akhirnya jadi sholat sunnah wudu itu. Itu bukan siapa-siapa Bilal, orang jeleng salah, terkenal di langit. Sandal ada depan kado. Dengan tukang pasang bulumbul songkon depan kado. Dengan tangan songkon depan kado. Contoh, siapa lagi? Yang Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Uwais Al-Qarani. Betul? Uwais Al-Qarani ditarim, hidup masa Nabi. Hidup di masa Nabi tapi tidak pernah melihat wajah Nabi, sehingga beliau tidak dinyatakan sebagai sahabat. Tapi beliau itu hidup di masa sahabat tapi tidak masuk golongan sahabat karena tidak pernah bertemu Nabi. Kenapa? Karena beliau itu melayani kebutuhan ibunya. Majhul fil ardi tapi masyhur fis sama. Tidak dikenal, bukan siapa-siapa di bumi, tapi ternyata di langit sih menjadi siapa-siapa. Gue sing ngitek nih kan. Ngetek beda kiai penceramah oleh sana Pak Haris ini Karabu. Pas ternyata beliau ini akalampian emas periksanin ajunan selamat dia ini ngobrol. Iya alhamdulillah gua selamat. gara-gara apa ya pola pidato na ajunan gak diser tang pidato udah saya terima sekali saninga kadika gulangite. Ternyata beliau itu menyebutkan ada salah satu pekerjaan yang memang perlu Allah. Maka pada kitabnya fa'alallahu bik, apa yang Allah telah perbuat kepadamu itu adalah orang-orang yang selamat diceritakan pasca wafatnya gara-gara nikah. Pekerjaannya itu remeh-remeh tapi ternyata dihargai oleh Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaqa biwajhin talqin. Jangan kau remehkan pekerjaan baik itu sedikit pun. Walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu sembari tersenyum. Kan senyum menjadi pekerjaan baik, jangan kau remehkan. Pola guru, dan no kebodeng guru. Siapa tahu? Ingat ngempar lama nih. Siapa tahu dia seperti itu. Ingat si anak guru. Siapa tahu? Kan begitu kan. Saya usul. Saya dari Jakarta, saya dari Bandung, Rabu, jadi jauh 10 jam perjalanan. Lari ya siapa tahu kan begitu. Ingat boleh selesai, siapa tahu. Ingat bapak, terus kemudian ibu juga guru-guru yang saya sepuh bagi Rabu, siapa tahu. Lari ke seperti kan berarti temu kan. Terus kemudian ada yang mau hadir tapi sakit, ya siapa tahu. Hadir yang terrokok tetap mau bencak-bencak, yang sokan, ya siapa tahu begini ke seperti berarti bang kewindan. Makanya menjadi orang baik itu baik, berusaha baik itu baik. Yang tidak baik adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, tak bisa ditawar harga pas. Kemarin langsung dur, parah dur, kurang lebihnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.